Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom semuanya. Sekarang konsepnya dibuat baru supaya tidak lagi delay parah, karena beberapa jemaat Tuhan akhirnya mereka ngeluhin bahwa nggak enak ngelihatnya. Jadi saya coba streaming menggunakan laptop. Tapi saya coba cek dulu nyaman atau enggak. Tapi saya harap Bapak Ibu bisa lebih menikmati. Gambarnya harus saya perkecil supaya tidak distorsi. Karena kalau langsung dari handphone itu distorsi. Jadi memang saya coba upgrade pembaharuan karena saya niat untuk ajak jemaat-jemaat Tuhan bisa menikmati doa dan renungan firman sebelum kita beristirahat. Sekali lagi saya sapa jemaat-jemaat Tuhan, shalom semuanya. Waduh, udah rame ya. Nah, salah satu kekurangan kalau saya pakai laptop atau jadi gini, kalau pakai laptop itu sebelum gambar ditampilkan di live Instagram, jadi dari komputer itu di-rendering dulu. Jadi antara komputer dengan live Instagram itu ada jeda sekitar 10-15 detik, tapi gambarnya itu sudah di-render atau di-rendering lah. Jadi hasilnya tidak pecah-pecah. Paling kalau internet Bapak Ibu nggak kuat atau misalkan sinyalnya kurang bagus, biasanya agak sedikit putus. Tapi saya harap bisa lebih baik lagi ke depannya. Tapi kalau saya juga nggak nyaman, saya akan balik lagi seperti gambar yang sebelumnya. Karena kalau pakai komputer, saya nggak bisa lihat langsung siapa yang join. Saya bahkan nggak bisa lihat berapa banyak jemaat Tuhan yang sudah ikut bersama-sama masuk di dalam streaming ini. Tapi saya bisa lihat chat. Cuma chatting ya. Jadi kalau Bapak Ibu chatting, itu akan masuk ke saya. Jadi kalau misalkan lambaian tangan atau cuma sekedar bergabung, saya nggak bisa lihat. Tapi kalau Bapak Ibu chat, itu bisa saya lihat. Karena ada aplikasi yang ketiganya lagi untuk chat yang live masuk di IG saya. Oke, tanpa berlama-lama malam hari ini sebelum kita istirahat, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan nyanyi, kita akan memanggil nama Tuhan dalam kehidupan kita supaya malam hari ini sebelum melepas letih jerih lelah Bapak Ibu, kita akan terima berkat kebaikan Tuhan. Oh iya, satu lagi yang jadi masalah kalau saya streaming melalui laptop. Jadi Bapak Ibu, saya nggak bisa langsung upload di IG. Kalau yang kemarin kan selama 5 hari bisa langsung diupload. Jadi habis selesai streaming bisa langsung dinikmati besok paginya. Jadi solusinya adalah saya harus langsung upload di YouTube, karena di Instagram sulit untuk di-upload, filenya terlalu besar karena sudah di-render jadi walaupun cuma 720p tapi 60 fps. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu yang masih mau mengikuti renungan malam hari yang mungkin terlambat, nanti bisa langsung lihat aja di YouTube. Nanti mungkin di feed Instagram saya kasih linknya, Bapak Ibu tinggal lihat aja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama kita mau satu dalam doa. Kita mau menerima berkat kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, doa kami sama Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Biarlah kami dipuaskan oleh hadirat-Mu. Sehingga malam hari ini sebelum kami menutup mata untuk beristirahat, kami kembali mengingat betapa baiknya karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga beban berat yang kami alami sepanjang hari ini, kebosanan, kejenuhan, hal-hal yang menyakitkan yang kami rasakan, kami lepas semua ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang membebat, Tuhan yang mengangkat setiap jerih lelah kami. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal kami. Hanya Engkau yang tahu sesungguhnya isi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
bersama-sama jemaat Tuhan kita angkat pujian ini, kita katakan seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Debun jiwaku Tuhan. Sekali lagi bersama-sama dengan sepenuh hati dari awal katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Amin. Hatiku tak tahan menunggu, oh bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, oh katakan hanya Engkau, Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Katakan tiada yang tersembunyi, tiada yang tersembunyi, hanya Engkau seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi. Amin. Padamu Yesus tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu bersama. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku. Amin. Oh dan bawaku. Ini doa kami Yesus, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, seringkali kami menjalani hidup kami Tuhan dengan topeng di wajah kami Tuhan. Kami menunjukkan senyum, kami menunjukkan canda dan tawa, karena memang itu yang dunia ingin lihat dari kami. Tapi seringkali orang lain tidak mengerti apa yang kami rasakan. Orang lain tidak tahu apa yang sedang kami alami Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan, Engkau Allah yang mengenal kami sampai kedalaman hati kami Tuhan. Engkau Allah yang melihat siapa kami seutuhnya. Malam hari ini Tuhan, kami lepas topeng kami. Kami lepas setiap hal yang menutup kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang hanya kepadamu Yesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal, amin, hatiku. Tiada yang tersembunyi
Engkau tahu seluruh isi hatiku, Kau tahu dan bawaku. Amin Yesus, untuk lebih dekat lagi padamu. Katakan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bersama-sama dengan lebih sungguh katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal. Amin. Engkau tahu hatiku sesembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Oh, untuk lebih dekat lagi padamu. Katakan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan, kami panggil nama-Mu Yesus. Kami sembah, kami puji, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Yesus Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Oh Yesus, hamba bersama dengan setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap umat-Mu dimanapun mereka melihat streaming ini Tuhan, sedang duduk, berdiri atau berbaring mereka, biarlah hati kami tertuju kepadamu Yesus. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan hanya Engkau Yesus. Lebih dari segalanya, hanya Engkau Tuhan. Malam hari ini biarlah lidah bibir kami menaikkan setiap pujian, setiap pengagungan hanya kepadamu Yesus. Yesus Tuhan, kami sembah. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Katakan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan mulutku penuh dengan pujian, amin, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Jemaat dengan lebih sungguh katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu
Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari bersama-sama katakan mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Ini doa dan kesungguhan kami, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Buka lidah bibir saudara dan katakan kepada Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan biarlah kami bawa hanya kepadamu Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami kembali rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Lawat setiap umat-Mu siapapun mereka yang mendengar, baik yang mengikuti secara live maupun yang menyaksikan video ini di hari-hari berikutnya. Engkau tetap Allah yang bekerja. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, diberkatilah streaming kami pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, senang sekali. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan sebelum jemaat Tuhan beristirahat. Haleluya. Ada beberapa jemaat Tuhan kirim DM ketika melihat story saya bahwa streaming kita malam hari ini justru dimulai dari jam 9.30. Jadi ada banyak, Pak, kenapa dimulai lebih cepat? Bukankah biasanya kita mulai jam 10 baru mulai? Karena beberapa jemaat memang ada yang masih berkegiatan, ada yang masih tutup toko, ada yang baru pulang kantor, ada yang pokoknya lagi banyak kerjaan lah. Dan mereka request lebih nikmat sebenarnya ibadah di malam hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya sebenarnya coba fleksibel juga karena sebenarnya ada banyak jemaat-jemaat Tuhan mereka yang agak sulit mengikuti ibadah itu di jam 10 malam. Khususnya buat oma-oma deng opa. Iya, karena dorang kalau tidur itu biasanya jam 7, jam 8. Atau biasanya ibu-ibu ya kan, ibu-ibu atau ya yang udah senior-senior lah di atas kita, mereka bilang, pendeta, aduh bener deh, kita kalau jam 10 tuh yang pertamanya kita lihat handphone, gak berapa lama handphone lihat kita karena sudah tidur. Nah, makanya saya mau minta bantuan jemaat-jemaat Tuhan. Jika saudara gak keberatan, nanti saya mau taruh polling di story. Coba saudara beri jawaban persentase yang paling tinggi, itu yang saya ikutin. Jadi kalau nanti saya akan tanya buat Bapak Ibu mana yang lebih enak, jam 10 atau jam 9. Jam 9 nanti polling yang paling banyak saya akan coba ikuti. Jadi di jam tersebutlah saya akan memimpin ibadah. Jadi kalau buat oma deng opa, kalau oma deng opa ada mau suka tidur lebih cepat, tidur Jo, ya kan? Daripada nonton streaming, ya kan, baca renungan tapi akhirnya kurang tidur, juga kurang bagus. Karena nanti streaming ini toh masih bisa dilihat besok paginya. Jadi jemaat Tuhan jangan khawatir, streaming ini masih akan tetap dapat dinikmati di YouTube ya, kalau pakai model kayak gini di YouTube. Oke, saya sapa lagi. Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa bergabung malam hari ini. Saya juga rindu, saya juga kangen. Saya juga kangen, menggebu-gebu, pengen banget terus sharing kebenaran-kebenaran firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Karena ya yang biasa saya lakukan di keluarga ini ya gitu, sebelum istirahat kita coba baca renungan. Dan hari ini seperti yang dapat saudara lihat di running text, tema kita Senin 26 Juli 2020
Satu adalah berseru-seru tak kenal lelah. Kenapa hal ini harus saya bahas lagi? Jadi ada beberapa jemaat Tuhan yang kemarin mengikuti minggu lalu Jumat terakhir, mereka bilang, pendeta, kalau memang doa itu nggak perlu panjang-panjang, berarti ya udah, yang penting kita sudah berdoa cukup. Nah, sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan orang males, ya kan? Saya tahu saudara lagi nonton, ya kan? Saya tahu saudara hari ini lagi ngelihat. Jadi kalau ada orang bilang, pendeta, kalau memang Tuhan sudah tahu apa yang saya butuhkan, untuk apa lagi saya berdoa? Ah, ini kan sebenarnya pertanyaannya smart. Buat orang-orang yang sulit percaya sama Tuhan, itu smart jawabannya. Karena pertanyaan-pertanyaan ini biasanya timbul dari orang-orang yang sulit memahami Tuhan gitu. Mereka akan bermain dengan logika. Mereka akan berkata gini, kalau Tuhan sudah tahu, buat apa saya memberitahu lagi? Kalau Tuhan sudah mengerti, buat apa saya memperkatakannya lagi? Nah, ada juga orang yang bilang, kalau saya sudah perkatakan dan Tuhan itu maha kuasa, Tuhan maha mengerti, Tuhan maha memahami, kenapa harus saya ulang-ulang? Disinilah misunderstanding, saudara. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu jelas. Itu hukum yang mutlak ada dalam keimanan, keyakinan, kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Jadi ketika kita beriman, iman itu bukan cuma sekedar dinyatakan. Iman itu bukan cuma sekedar diyakini. Iman juga diperjuangkan di dalamnya. Nah, salah satu bentuk iman yang setiap kita bisa lakukan adalah dengan berdoa. Dunia mengakui bahwa ada orang bodoh sukses seringkali bukan karena dia lebih baik dari yang lain, karena doa-doanya. Ada mujizat-mujizat terjadi dengan hal-hal yang di luar nalar, yaitu karena doa. Mujizat-mujizat terjadi atas kesembuhan, mujizat-mujizat terjadi atas hal-hal yang mustahil. Contohnya dokter sudah berkata kandungannya sudah rusak, sperma suaminya itu tidak mungkin bisa membuahi, kok bisa punya keturunan? Itu kan mujizat. Dan dasar dari mujizat adalah doa yang tidak jemu-jemu. Jadi kembali saya katakan, jemaat Tuhan, betul Allah mengerti dan memahami apa yang kita butuhkan dan kita perkatakan. Tapi kita juga harus ada effortnya, harus ada usahanya yang menunjukkan bahwa saya sungguh-sungguh. Ada orang bilang, betulkah Tuhan menyuruh seperti itu, pendeta? Sangat betul. Karena Yesus pernah menegur murid-murid di Taman Getsemani. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayo mari berdoa. Tapi ketika Yesus selesai berdoa dan Yesus lihat murid-muridnya sedang tidur, apakah Yesus berkata, Bapamu di surga tahu apa yang kau butuhkan? No. Yesus berkata, hei, tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Tidak bisakah engkau berjaga-jaga? Sebegitu ngantuknya engkau sampai engkau gak bisa berdoa? Jadi doa adalah hal yang penting di dalam hubungan kita kepada Allah. Tidak semua orang punya pengalaman spiritual untuk mendengar suara Tuhan secara langsung. Tidak semua orang memiliki perjumpaan dengan Yesus di dalam alam roh. Tidak semua kita memiliki experience terangkat naik ke surga. Tapi minimal kita punya hubungan dengan Allah kita melalui kata-kata dan doa kita. Ada jemaat Tuhan gak bisa nyanyi. Ada jemaat Tuhan itu gak bisa nyembah. Kalau gak bisa nyembah mending ya. Ada jemaat Tuhan gak bisa nyanyi. Saya kalau pelayanan lalu ketemu sama jemaat Tuhan, saya layani lalu nyanyi gitu kan, misalkan pengurapan rumah, kantor gitu, terus saya ajak nyanyi, dia nggak bisa nyanyi, saya suka terganggu gitu. Minimal bukan cuma tahu lagunya, minimal tahu nadanya lagi gitu. Nggak perlu bagus, nggak perlu merdu, saya juga kan bukan penyanyi yang merdu, tapi minimal tahu nada sedikit aja, minimal pas aja ya kan. Ada jemaat yang nggak bisa nyanyi, tapi minimal pasti mereka bisa berdoa. Ada jemaat Tuhan yang memang gak punya kemampuan seperti pada umumnya menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan baik. Gak semua orang mengerti nada. Saya punya teman, dia suruh ketukan 4/4 aja susah. Saya punya teman dulu SMA, kakak kelas saya, teman istri saya juga. Jadi kalau dia tepuk tangan tuh bingung saya. Misalkan kalau kita kan gini, segala puji syukur hanya bagimu. Nah itu normal. Nah kalau teman saya tuh segala puji syukur hanya bagimu tuh. Jadi tepuk tangannya nggak pernah sinkron. Kita ajarin, kita kasih tahu ketukan nggak ngerti-ngerti. Padahal berprestasi waktu sekolah.
Alasannya kenapa? Karena memang gak semua orang punya kemampuan dalam hal seni, misalkan musik, menyembah, memuji. Tapi setiap orang bisa berdoa. Tidak ada yang membatasi seseorang untuk berdoa. Nah, karena itu jemaat Tuhan yang terkasih, saya mau ajak setiap jemaat Tuhan dengan tema renungan kita malam hari ini, berseru-seru tak kenal lelah. Mazmur 13 1 sampai dengan yang ke-6. Saya baca ini ayat sebelum kita beristirahat. Mazmur 13 1 sampai dengan yang ke-6. Di bawah judul perikop doa kepercayaan, jemaat Tuhan dapat perhatikan dan dengar dengan baik. Inilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Perhatikan ya, ini pernyataan Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Perhatikan ya, jadi Daud lagi berseru-seru berkali-kali terus kepada Tuhan. Karena di ayat pertama dia katakan, kau lupakan aku terus menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Jadi seakan-akan Daud mau menggambarkan dia berdoa tapi tidak ada jawaban dari Tuhan. Ayat yang ketiga atau ayat yang keempat dari Alkitab, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuh-musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Waktu saya kuliah, ayat ini sempat menjadi satu bercandaan ya. Maksudnya bercandaan di dalam sebuah mata kuliah. Ada mahasiswa mengkritisi kenapa syair Daud itu kontradiksi. Di awal dia berkata, kau lupakan aku terus menerus, engkau menyembunyikan wajahmu, aku hidup dalam kekhawatiran, aku bersedih hati. Kenapa Tuhan seakan-akan gak jawab seruan Daud? Tapi di akhir kalimatnya Daud berkata, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu, karakter Daud adalah karakter yang menarik. Kenapa menarik? Karena dia adalah seorang yang memiliki banyak talent ya dalam dirinya. Dia seorang petarung, dia seorang yang berkarisma, dia juga smart, dan yang menarik di balik semua hal yang perkasa itu, dia juga seorang yang cukup melankolis. Dia seorang yang sering meluapkan isi hati perasaannya melalui tulisan-tulisan mazmurnya. Makanya kalau saudara lihat Mazmur, ada istilah Daud bilang begini, aku membanjiri ranjangku dengan air mata. Aku menangis siang dan malam. Bagaimana bisa seorang yang perkasa, seorang yang senang bertarung, seorang yang biasa menumpas, dia punya sisi lemahnya? Sederhana. Karena Daud menunjukkan siapa dirinya hanya kepada Tuhan. Orang bisa gak mau lihat sisi lain Daud selain sisi-sisi yang orang suka. Orang cuma senang ketika Daud kelihatan gagah perkasa. Orang cuma senang ketika melihat Daud itu maju ke medan perang. Dan seringkali orang gak mau melihat Daud menangis. Dan kepada siapa dia datang? Kepada siapa dia berseru? Kepada para nabi? No. Alkitab katakan Daud hanya datang kepada Tuhan. Pertanyaannya sederhana. Apakah ketika dia mengadu kepada Tuhan, Tuhan langsung jawab? Tidak. Daud yang tulis dalam syairnya, berapa lama lagi Tuhan engkau melupakan aku terus menerus? Artinya Daud pernah ada di posisi seperti saya dan saudara, di mana doa-doa kita kok kayaknya gak ada jawaban dari Tuhan. Daud pernah ada di posisi seperti kita ketika kita berseru dan memanggil nama Tuhan, kok gak ada perubahan. Daud pernah ada di posisi seperti kita ketika kita meminta kepada Tuhan, kok gak ada yang terjadi dalam hidup kita. Tapi yang menarik, Daud tetap melakukannya dan tidak jemu-jemu. Bedanya kita dengan Daud, kita mudah menyerah, kita mudah putus asa, kita mudah berkata, ya saya doa atau enggak doa, saya tetap susah kok pendeta. Saya doa atau enggak saya doa atau enggak doa, saya tetap sakit tuh enggak sembuh-sembuh. Saya doa atau enggak doa, saya tetap miskin. Nah, bedanya kita dengan Daud itu memiliki perjuangan untuk terus memperkatakan apa yang menjadi doanya kepada Tuhan. Beda dengan kita. Waktu saudara tidur, seringkali sebenarnya Roh Kudus tuh ingetin kita. Bisa melalui anak kita, pasangan kita, orang tua kita. Roh Kudus mengingatkan, kamu belum doa, ayo doa.
Saya mau tanya jujur ya sama jemaat Tuhan ya. Berapa banyak kita sebenarnya hati udah berkata, iya ya, saya belum doa. Tapi terlalu malas untuk kita berdoa. Terlalu malas untuk kita nggak usah berdiri deh, bersila aja di tempat duduk, lalu melipat tangan dan memanggil nama Yesus. Kecenderungan orang malas karena dia pernah punya traumatis atas apa yang tidak pernah dia alami dari setiap penyampaiannya. Beberapa jemaat Tuhan yang konseling dengan saya, ketika mereka berhenti berdoa, rata-rata karena mereka punya traumatis tersendiri. Mereka merasa bahwa ya memang gak ada perubahan pendeta. Ya memang gak ada hal yang terjadi pendeta. Ya memang gak ada sesuatu yang Tuhan jawab dari saya. Disinilah engkau tidak pernah bisa melihat kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Daud pernah merasa kehilangan semangat. Dia menyerah kepada keadaan. Saat dalam kesulitan besar, bahkan seakan-akan Tuhan seolah-olah, perhatikan ya, Tuhan seolah-olah membiarkan Daud, Tuhan berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Tapi Daud tetap punya pengharapan yang teguh. Kalau Daud tidak punya perjuangan untuk tetap berkata-kata kepada Tuhan, maka Mazmur tidak akan sebanyak itu pasalnya. Karena salah satu pasal yang paling banyak dalam Alkitab, Mazmur namanya. Dan siapa yang paling banyak berkontribusi? Daud. Kenapa Daud begitu banyak menuangkan tulisannya? Sederhana. Karena keadaan seperti apapun, dia tetap berseru. Saya mau ajak setiap jemaat-jemaat Tuhan, engkau yang sedang berjuang, engkau yang sedang merintis, engkau yang hari ini sedang berjerih lelah, engkau yang sedang mengharapkan sesuatu, engkau yang terlilit hutang, engkau yang gak punya uang, engkau yang sakit gak sembuh, engkau yang suaminya gak bertobat, engkau istrinya yang gak menghormatimu, engkau yang memperjuangkan masa depan anak-anakmu, Pak, Bu, anak-anak muda, setiap jemaat Tuhan yang terkasih, jangan berhenti berdoa. Karena pesan yang saya perkatakan dalam renungan malam hari ini bukan cuma nabi-nabi perjanjian lama yang mengatakan. Bahkan Yesus sendiri pernah memberikan sebuah ilustrasi yang sangat terkenal. Saya ajak setiap jemaat Tuhan mendengar ayat ini. Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ini pernyataan Yesus. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka, kepada saya dan saudara, kepada setiap engkau yang menyaksikan streaming ini, menegaskan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya mau tanya jemaat Tuhan, jemu itu apa sih? Jemu itu apa saudara? Yang ada kencurnya pendeta. Itu jamu. Tidak jemu-jemu tuh bahasa gaulnya tuh gak boring-boring, gak bosen-bosen. Nah Yesus bilang ayat yang kedua begini, kata Yesus, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapa seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Saudara harus mengerti konteks hakim dan janda pada masa Yesus. Kenapa Yesus pakai perumpamaan ini dengan menyebut dua profesi, seorang janda dan seorang hakim. Hakim pada waktu itu memiliki bahasanya tuh otoritas. Hakim pada masa Yesus atau perjanjian lama, perjanjian baru itu mereka punya otoritas atau hak prerogatif untuk memutuskan sebuah perkara. Dia bisa bilang salah, dia bisa bilang benar, dia bisa menjatuhi hukuman dari yang paling cepat sampai yang paling lama, atau dia bahkan bisa memutuskan siapa yang hidup atau siapa yang mati. Itu seorang hakim. Dan Yesus menyampaikan dengan lebih spesifik, seorang hakim yang tidak takut kepada Allah dan tidak takut kepada siapapun. Dan ada tokoh yang kedua, status sebagai seorang janda. Janda pada masa Yesus adalah orang-orang yang mereka biasanya digambarkan dalam keadaan yang susah, keadaan yang sulit, keadaan di mana dia tidak punya suami yang bisa menafkahi dia harus berjuang dengan cara yang keras pada zaman itu. Jadi ada seorang janda yang intinya mungkin dia gak punya apa-apa untuk dia sandingkan dengan permohonannya. Tapi Yesus bilang, janda itu selalu datang dan berkata, belalah lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata ke dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, perhatikan Yesus katakan, camkanlah apa yang dikatakan hakim lalim itu. Tidakkah Allah
akan membenarkan orang-orang pilihannya. Perhatikan Yesus yang bilang, ini kunci sukses dari doa saudara. Yang siang malam berseru kepadanya. Dan tidak adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, janda itu tidak pernah putus asa. Meskipun sang hakim seringkali menolak perkaranya, bahkan disebut bahwa ia adalah seorang hakim yang tidak takut Allah, tidak takut seorang pun. Tapi janda ini, karena terus menerus berseru kepada janda itu, sampai akhirnya janda itu diberikan jawaban oleh hakim itu. Yesus ingin menggambarkan, seperti itulah kira-kira kita di hadapan Tuhan. Yang doa di seluruh dunia ini ada begitu banyak. Ada orang-orang yang setiap hari berseru untuk Tuhan berperkara dalam hidupnya. Lalu kalau dibandingin sama kita, yang kalau doa juga seringkali malaikat gak ngerti, ya kan? Orang Kristen kan kalau doa makan gitu. Kita dengar, orang sebelah dengar, Tuhan dengar. Terima kasih buat berkat hari ini Tuhan, aku percaya Tuhan yang kuduskan, sucikan. Aku sambut makan ini dalam nama Tuhan Yesus, berjutaan, amin. Yang kedua, cuma kita dan Tuhan yang dengar. Amin. Yang lebih parah, Tuhan juga gak dengar apa yang saudara ngomong. Terima kasih, amin. Dan tanpa sadar, doa kita juga seringkali begitu. Karena doa di dalam hati kan tidak seperti orang yang memperkatakan dengan jelas. Kalau kita doa dengan jelas tuh, Tuhan terima kasih. Kalau dalam hati kan seringkali cepat lambatnya suka-suka kita. Antara baca mantra sama doa bener kita udah gak, Tuhan makan udah gak tahu. Nah, saya mau ajak jemaat Tuhan, Pak, Bu, seperti minggu lalu, bukan kata kalimatnya yang penting, bukan bagus tidaknya dari isi penyampaian doamu, tapi seberapa sungguh-sungguhnya engkau kepada Tuhan dalam setiap doa-doa saudara. Pak, Bu, jangan menyerah. Saya mau ingetin, di masa-masa seperti ini kasih itu menjadi dingin. Kasih itu menjadi dingin. Semua orang akan sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Saya ulang sekali lagi, semua orang akan sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Tapi siapa yang berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman? Cuma Yesus, saudara. Karena itu saya mau ingatin kepada setiap jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, jangan berhenti untuk berdoa. Tetaplah berdoa. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Dia yang lebih tahu kapan waktu yang tepat untuk berbuat hal yang luar biasa dalam hidup saya dan hidup saudara. Ayat terakhir sebelum kita tidur. Mazmur 25 ayat yang ketiga. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Sekali lagi, semua orang yang menantikan engkau tidak akan mendapat malu. Artinya engkau yang berdoa sungguh-sungguh, engkau yang tidak jemu-jemu dalam doa. Percaya apa? Firman-Nya berkata, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Kita masuk dalam doa. Jemaat yang terkasih, oh iya, jangan lupa saya mau ajak setiap jemaat Tuhan bantu saya mengisi polling. Saudara masih mau tetap kita mulai jam 10 malam atau kita akan mulai di jam 9 malam? Karena saya lihat kalau dari jumlah penonton tuh makin malam makin banyak yang ikut ya kan streaming. Biasanya memang mereka tuh antara dua ya. Mereka senang begadang atau karena memang mereka masih banyak aktivitas pekerjaan sehingga malam itu baru lebih enak untuk menyaksikan. Jadi saya sebenarnya sangat menghormati jemaat-jemaat Tuhan yang tidur cepat, apalagi yang biasa bangun lebih pagi. Mereka bilang, Pak jangan jam 10 lah, kita sudah di kerajaan sorga jam 10 malam. Oke, kita akhiri deh. Jemaat Tuhan, kita akhiri doa kita pada malam hari ini. Saya ingatkan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Berdoalah, bahkan setelah selesai doa dan renungan kita malam hari ini, kembali lipat tangan, panggil nama Yesus. Saya mau ajak kita angkat pujian satu lagu zaman dulu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kata
katakan, aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Ini doa kami Yesus. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Angkat suara saudara, katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Dimanapun saudara berada, mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami mau mengucap syukur, berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk tempat tinggal. Terima kasih untuk makan minum hari ini. Terima kasih untuk segala fasilitas yang kami nikmati Tuhan dalam hidup kami. Sesederhana apapun harta benda yang kami punya, semua hanya karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan malam hari ini hamba berdoa bersama dengan umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap persoalan, pergumulan, setiap hal-hal yang menyakitkan, setiap ujian yang kami percaya semuanya mendewasakan kami, yang membuat kami mengingat terus hanya kepada Tuhanlah kami berseru, kepada Tuhanlah kami berharap. Terima kasih Tuhan untuk pasangan kami, untuk orang tua kami, untuk anak-anak kami Tuhan. Bahkan terima kasih untuk mereka yang menyakiti hati kami. Terima kasih untuk mereka yang merugikan kami. Terima kasih untuk setiap mereka yang berbuat jahat kepada kami. Tuhan, doa kami pada malam hari ini Tuhan, ajak kami Tuhan untuk masuk dalam rancangan-Mu Tuhan. Seperti Daud berkata, ujilah aku, cobalah aku, selidiki hati dan batinku Tuhan. Apakah kami layak Tuhan untuk mengiring Tuhan? Ampuni setiap dosa pelanggaran kami sepanjang hari ini. Amarah kami Tuhan, keegoisan kami Tuhan, hawa nafsu kami Tuhan, setiap niat-niat dan perbuatan kami yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan, malam hari ini hamba bersama dengan umat-Mu kami berseru, ampuni kami Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang berjuang
Khususnya mereka yang masih dalam status positif COVID Tuhan, bahkan yang bergejala, dalam nama Yesus. Sampai dengan hari ini Tuhan, hamba terus menerima kabar-kabar yang menyakitkan, kabar-kabar yang mendukakan, kabar-kabar yang menakutkan. Tapi hamba percaya kepadamu lah kami berseru dan kami berharap. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang masih ada. Tuhan berkati dan sertai, jaga dan lindungi, khususnya di tengah pandemi seperti ini Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus roh maut. Kami tolak setiap kesakitan, setiap penderitaan jasmani pada masa tua mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, Tuhan jaga dan lindungi Tuhan. Kami sebagai orang tua tidak dapat mendampingi dan mengawasi selama 24 jam. Tapi ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan masa pertumbuhan mereka. Engkau tahu Tuhan, sebagai orang tua kami banyak kekurangan, kelemahan. Tapi doa kami dalam nama Yesus Tuhan, pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak kami Tuhan. Berkati nafkah umat-Mu Tuhan. Berkati hasil dagang mereka. Berkati hasil nafkah, pendapatan, pemasukan, keuangan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau tahu Tuhan, beberapa umat-Mu Tuhan dalam keadaan kekurangan. Tapi pada malam hari ini kami berseru, Yesus Tuhan, lihat air mata mereka Tuhan. Lihat setiap beban persoalan mereka Yesus. Tolong Tuhan berkati. Sehingga apa yang menjadi keadaan mereka Tuhan buka jalan. Berikanlah mereka hati yang kuat. Berikanlah hati yang penuh dengan pengharapan. Hari ini kami sama seperti Daud, sehingga besok bangun pagi dengan jiwa dan kesehatan. Jemaat-jemaat Tuhan yang harus berjuang besok pagi, bahkan di saat yang lain masih beristirahat, yang lain masih tidur, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Agar ada stamina baru, ada energi baru, ada kekuatan baru dalam nama Yesus. Mereka yang bersekolah, mereka yang kuliah, mereka yang kerja, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah malam hari ini kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kami. Jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah